Kebayang gak sih kalau apapun yang kamu lakuin ternyata diam-diam dipantau sama orang? Dari mulai tidur, ganti baju, sampai aktivitas lainnya di dalam kamar. Viva kali ini akan mengulas film yang menceritakan seorang penjaga hotel di mana ia mempunyai kebiasaan merekam tamunya secara diam-diam hingga menjadi saksi perselingkuhan, bahkan pembunuhan, fiksi atau fakta. Scene film diawali dengan kemunculan sekilas detil mata seorang wanita, lalu beralih pada kerumunan orang dan kembali memperlihatkan detil mata dan bibir wanita yang sama. Setelah itu, memunculkan si pemeran utama yaitu Bart Bromley. Film pun berlanjut dengan munculnya video CCTV hitam putih yang menunjukkan detil sudut-sudut sebuah kamar. Dan terlihat dikendalikan oleh seseorang. Ternyata, orang yang mengendalikan CCTV tersebut adalah Bart Bromley yang merupakan seorang pegawai sebuah hotel. Entah mengapa, dia mengawasi orang-orang yang ada di CCTV dan mengikuti setiap kata-kata yang diucapkan orang-orang tersebut. Saat Bart sedang memperhatikan setiap tayangan CCTV dari beberapa layar, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang memanggilnya dan mengatakan bahwa makan malam sudah siap. Ternyata perempuan itu adalah ibunya yang memanggilnya melalui CCTV yang terpasang di dapur rumahnya. Ibu Bart meletakkan sebuah piring dan tisu di sebuah tangga yang menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, Bart mengambil piring yang berisi makan malam tersebut dari tangga, lalu membawanya masuk ke sebuah ruangan dengan beberapa monitor yang digunakan oleh Bart untuk melihat rekaman CCTV beberapa kamar hotel yang telah ia pasang. Setelah itu, terlihat Bart pergi menggunakan mobilnya dan ibunya hanya memandang melalui jendela. Ketika sampai di lokasi tujuan, Bart memarkir mobil dan berjalan di trotoar. Ia berpapasan dengan seorang laki tua dan mereka berbincang. Mereka membicarakan tentang keadaan hotel tempat Bart bekerja. Things are improving. Are they? Yes. The summer travel season's here. Lelaki tua tersebut ternyata adalah atasan Bart di hotel. Saat malam tiba, akhirnya ada seorang pengunjung wanita datang dan terkejut dengan Bart yang muncul tiba-tiba dari bawah meja resepsionis. Bart beralasan sedang memperbaiki beberapa kabel yang rusak. Ia juga merasa terkejut dengan kedatangan wanita tersebut karena menurut Bart sudah terlalu larut untuk pengunjung datang. Straight down the hall to the right. Check out is at noon. Ternyata ia datang untuk check-in dengan reservasi hotel atas nama Peretti, yang menurut data pengunjung di komputer Bart memang ada reservasi atas nama tersebut. Bart pun menjelaskan mengenai spesifikasi kamar yang telah direservasi, lalu memberikan kunci kamarnya. Namun, tiba-tiba Bart memindahkannya ke kamar yang lain, yang menurut Bart lebih bagus dari kamar yang telah dipesan. Hal itu dilakukan setelah ia mengamati dengan lebih detail sosok tamunya itu. Setelah wanita itu berjalan menuju kamarnya, Bart terlihat membuka sebuah tablet. Di dalam kamar, wanita itu sudah berganti pakaian tidur, dan ia berkaca. Ternyata, Bart bisa melihat dari tabletnya. Yang artinya, Bart sudah memasang CCTV di kaca yang terdapat di kamar tersebut. Keadaan kamar itu pun bisa terlihat jelas dari tablet Bart, bahkan dari berbagai sudut. Bart terus mengawasi keadaan kamar itu melalui CCTV, dan tidak lama kemudian, sang wanita membuka sebuah pintu kaca dengan akses keluar kamar. Ternyata, seseorang datang melalui pintu tersebut. Wanita itu terlihat berbincang dengan seseorang yang datang, namun belum terlihat sosoknya di CCTV yang Bart pasang. Saat Bart sedang serius mengawasi mereka melalui tabletnya, rekan kerjanya tiba-tiba datang dan membuatnya terkejut. Temannya mengira Bart sedang melihat film porno. Hey Bart. Tanpa disadari, ternyata jam kerja Bart sudah berakhir dan akan digantikan oleh temannya tersebut. Bart pun pulang dengan berat hati. Sebelum pulang, ia mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa es krim. Sesampainya di rumah, di ruang bawah tanahnya, Bart melanjutkan mengawasi pengunjung wanita di hotel tadi lewat CCTV-nya. Ternyata, wanita itu kedatangan seorang tamu pria. Mereka berbincang dan Bart terus memperhatikan, sambil makan es krim layaknya sedang menonton film.
Wanita dan pria di dalam kamar itu terlihat sedang berselisih. Sang pria mendorong si wanita sampai tersungkur di tempat tidur. Saat mereka sedang berkelahi, tidak sengaja tas si wanita terjatuh dan tampak sebuah senjata api tergeletak di samping tasnya. Bart yang melihat kejadian itu pun terlihat panik, berusaha memperbesar gambar CCTV untuk memastikan apakah itu benar-benar senjata api. Setelah memastikan bahwa benda itu benar senjata api, dengan sigap Bart mengambil ponselnya dan menelpon ke hotel. Namun, ia terlihat ragu untuk berbicara melalui telepon. Akhirnya, ia menutup teleponnya dan bergegas berlari menuju mobil sambil meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja. Dalam keadaan panik, ia mengendari mobil dengan kecepatan tinggi agar segera sampai di hotel. Sesampainya di hotel, ia berlari masuk melalui pintu samping. Namun, rekan kerjanya yang saat itu sedang merokok di depan hotel melihat mobil Bart terparkir di sana. Bart terlihat panik dan berlari di lorong hotel menuju kamar tempat wanita tadi menginap. Tidak lama, rekan kerja Bart yang sedang bersantai di depan hotel tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam. Ia pun bergegas masuk menuju ke arah suara tembakan itu berasal. Saat sampai di tempat kejadian, ia terkejut karena Bart berada di dalam kamar dengan tubuh seorang wanita yang berlumuran darah. Dan Bart mengatakan bahwa wanita tersebut mungkin sudah mati. I think this person might be dead. Ia berusaha menenangkan Bart dan dirinya sendiri, juga mengatakan kepada Bart agar tidak menyentuh apapun di kamar itu. Sementara ia menelpon 911. Tidak mengindahkan peringatan rekannya, Bart justru menyentuh darah dari mayat yang tergeletak di lantai kamar itu dan mengelapnya ke lengan bajunya. Lalu ia melanjutkan dengan mengambil beberapa memori CCTV yang telah ia pasang di berbagai sudut kamar. Namun, tanpa sengaja, ia menjatuhkan satu memori CCTV di karpet saat ia bergegas pergi karena ada suara orang yang datang. Keesokan paginya, polisi pun mulai datang ke hotel dan melakukan penyelidikan. Polisi terlihat mengajukan beberapa pertanyaan kepada atasan Bart mengenai anak buahnya itu. Menurutnya, Bart adalah pegawai yang baik dan memenuhi kualifikasi saat perekrutan pegawai. Walaupun Bart memang memiliki kepribadian yang sedikit berbeda. Saat polisi menghampiri Bart pun terlihat panik dan berusaha menghindari pertanyaan dari polisi. Well, actually around 3:45 a.m. because Jack was early. Saat polisi menghampiri Bart dan belum mengajukan pertanyaan apapun, Bart sudah menjawab bahwa dompetnya tertinggal dan ia menjelaskan detail kegiatannya di hari kejadian. I watched TV. Si polisi pun bingung. Saat ia bertanya siapakah namanya, Bart mengacukannya dan terus saja menjelaskan tentang apa yang ia lakukan pada hari itu. Polisi semakin terkejut dengan cerita Bart yang begitu spesifik. Namun, sekaligus merasa aneh. Mereka lalu duduk berdua di sebuah bangku halaman hotel. Polisi mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya mengenai kisah percintaan Bart. Apakah dia pernah punya pacar dan sebagainya. Selanjutnya, polisi mengatakan pada Bart bahwa rekan kerja Bart yang bernama Jack memberikan keterangan bahwa malam itu ia melihat mobil Bart terparkir di samping hotel sebelum kejadian. Padahal, Bart mengaku sudah pulang ke rumah pada saat itu. Polisi juga menanyakan kenapa saat Bart kembali ke hotel, ia masuk melalui pintu samping. Bart beralasan karena pintu samping lebih dekat dengan tempat di mana ia menemukan dompetnya. Jack? Yeah. As a matter of fact, he even said your car was still in the parking lot. Melihat sisa darah yang ada di tangan dan lengan baju Bart, polisi juga menanyakan alasannya. Bart menjawab ia tertarik dengan darah, maka ia menyentuhnya. Merasa aneh dengan jawaban Bart, polisi mengatakan bahwa ia tahu kalau Bart memiliki kelainan. Dan Bart pun menjawab, ia sudah tahu kalau orang seperti dirinya mengidap sindrom Asperger, yaitu kondisi psikologis di mana seseorang secara sadar atau tidak sadar mengalami kelainan komunikasi dan interaksi sosial, yang membuat mereka selalu merasa canggung jika dekat dengan seseorang dan sering berbicara panjang dan lebar. Setelah mendengarkan cerita Bart, polisi menemukan kejanggalan atas cerita detail dan kegiatan Bart di hari kejadian, yaitu saat ia mengatakan dompetnya tertinggal. Tetapi, ia bisa membeli es krim. Polisi bertanya bagaimana ia membayar es krim kalau dompetnya tertinggal. Bart pun hanya diam. Wow. Yeah, so I did. Polisi membawa Bart ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Suami dari wanita yang telah meninggal di hotel pun dipanggil. Namun, ia terdengar tidak percaya bahwa yang meninggal itu adalah istrinya. Ia mengatakan bahwa istrinya yang bernama Karen itu punya senjata untuk melindungi diri. Sang suami merasa heran apa yang dilakukan istrinya tengah malam seperti itu di hotel. Ibu Bart pun datang ke kantor polisi dan merasa marah. Ia mengatakan seharusnya polisi mendatangkan pengacara saat mereka mengajukan pertanyaan kepada Bart. Polisi seharusnya tidak menahannya. Bart pun dibawa pulang oleh ibunya.
Polisi yang menangani kasus Bart masih terus mempelajari tentang sindrom Asperger ini. Di ruang bawah tanahnya, Bart masih mengulang rekaman CCTV di kamar hotel saat kejadian. Entah kenapa, ia memfokuskan video kepada tato burung di lengan lelaki yang datang ke kamar itu dan menganiaya si wanita yang akhirnya terbunuh. Easy piece of ass that you meet in a hotel. Suatu hari, atasan Bart di hotel memanggilnya untuk datang dan mengatakan akan memindahkan Bart ke tempat lain. Dan Bart pun setuju. Ia pun mulai bekerja di tempat yang baru, dengan pekerjaan yang sama di sebuah hotel yang lebih kecil. Saat itu, ada seorang tamu wanita muda yang datang. Bart melihatnya dari CCTV dan menyapanya saat sampai di lobi. Wanita itu bernama Andrea. Andrea Rivera. Andrea menyadari kalau Bart adalah pegawai baru di hotel tersebut, karena sebelumnya ia sudah pernah menginap juga di hotel itu. Andrea dan Bart pun berkenalan. Sesaat setelah Andrea pergi ke kamarnya, Bart mengeluarkan sebuah kabel dari dalam dasinya dan menyambungkannya ke komputer. Sesampainya di rumah, Bart ke ruang bawah tanahnya dan melihat rekaman CCTV saat Andrea check-in di lobi hotel. Ia merasa seperti sedang mengobrol dengan Andrea melalui CCTV itu. Bart tampak tertarik dengan Andrea. Ia beberapa kali memperbesar gambar wajah Andrea dan memperhatikannya. Thanks, Bart. Lalu ia tersenyum sambil menyebut nama Andrea berulang kali. Andrea. Suatu pagi saat Bart akan keluar rumah dengan mobilnya, di garasi ia melihat mobil polisi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan saat itu sedang parkir di seberang rumahnya. Bart pun akhirnya memilih untuk berjalan kaki dan menghindari polisi tersebut. Tak disangka, ia bertemu Andrea. Mereka berbincang dan dalam perbincangan itu Andrea mengatakan bahwa adiknya sama seperti Bart, namun lebih parah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ia memuji Bart karena Bart bisa mengatasi keadaannya dengan baik. Bart pun menjawab kalau dia bisa seperti itu karena ia terus berlatih dengan melihat dan memperhatikan orang-orang lalu menirunya. I have to practice. I have to prepare what to say. Saat Bart menanyakan mengenai keadaan adik Andrea, ternyata adiknya sempat dilembagakan cukup lama hingga akhirnya meninggal. He was institutionalized for a long time. Sesampainya di rumah, Bart memeriksa beberapa kartu memori CCTV yang ia punya. Ia baru menyadari kalau satu memorinya ada yang hilang. Saat polisi sedang melakukan penyisiran di hotel tempat kejadian, mereka menemukan kartu memori Bart yang tertinggal. Mereka lalu memeriksa potongan video yang ada dalam kartu tersebut dan memperlihatkan videonya ke suami korban. Sang suami pun merasa tidak sanggup melihat rekamannya. Ia mencurigai Bart yang memasang CCTV di kamar istrinya. Ia meminta polisi untuk segera menangkap Bart. He might have seen something. Yeah. Namun, polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk menangkap Bart sebagai pelaku. Jack, rekan kerja Bart di hotel yang lama pun kembali panggil ke kantor polisi untuk diberi beberapa pertanyaan. Polisi mempertanyakan apa yang ia lihat di tablet Bart saat mereka akan bertukar shift di malam kejadian itu. Jack menjawab, ia seperti melihat video di salah satu kamar hotel tempat ia bekerja di tablet Bart, yang awalnya ia kira itu adalah film porno. Sementara di tempat kerja yang baru, Bart sedang memperhatikan Andrea melalui CCTV. Ia baru tiba di depan hotel diantar sebuah mobil sedan. Saat Andrea masuk ke dalam hotel, Bart menyampaikan bahwa ada petugas yang sedang memperbaiki AC di kamarnya. Jadi, ia minta maaf jika ada barang yang berpindah tempat. Ternyata, di dalam kamar Andrea sudah terpasang kamera CCTV di berbagai sudut. Semua kegiatan Andrea di kamarnya bisa dilihat oleh Bart. Andrea yang malam itu dalam keadaan setengah sadar, memutuskan untuk keluar dari kamar dan meminjam korek pada Bart untuk merokok di pinggir kolam renang. Bart pun menyusul Andrea ke arah kolam renang, dan ternyata di sana Andrea sedang berenang tanpa busana. Saat menepi di kolam renang, ia terkejut dengan keberadaan Bart yang sudah ada di tepi kolam dengan membawakan handuk untuknya. Ia pun terlihat marah kepada Bart. Namun, kemarahan Andrea tidak berlangsung lama. Mereka pun berbincang di pinggir kolam. Come here. Sit. Keep me company. You scared the hell out of me. Banyak hal yang mereka bicarakan. Salah satunya, Bart bertanya mengenai orang yang dicium Andrea di mobil yang mengantarnya ke hotel. Andrea pun berbalik menanyakan pada Bart apakah ia punya seorang kekasih. You don't have someone? A girlfriend? Di tengah perbincangan, tiba-tiba Bart mencium Andrea. Bart tampak merasa bersalah, namun Andrea hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Andrea berkata kalau ia tahu Bart melakukan itu karena ia merasa kesepian. Bahkan Andrea malah berbalik mencium Bart. It's loneliness, Bart. Bart pun tidur di pangkuan Andrea sembari mendengarkan cerita Andrea mengenai pria yang mengantarnya itu. Ternyata pria itu sudah berkeluarga dan Andrea menjalani hubungan rahasia dengan pria itu.
Keesokan harinya, Bart pergi ke sebuah pusat pembelanjaan untuk membeli sebuah setelan jas, membeli sebuah mobil baru yang lebih modern. Selain itu, ia juga membeli parfum dan pergi ke salon untuk memangkas rambutnya. Setelah melakukan semua itu, ia pergi ke hotel untuk menjemput Andrea. Namun saat sedang menelpon ke hotel untuk disambungkan kepada Andrea, ia tanpa sengaja melihat Andrea sedang bersama seorang pria di dalam kamarnya. Bart pun tampak kecewa dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada beberapa petugas polisi yang datang untuk memeriksa data-data di komputer Bart dan membawanya untuk diselidiki. Saat Bart masuk, ibunya berusaha menjelaskan kalau petugas polisi itu punya surat tugas dan ia tidak bisa melarang mereka untuk masuk. Selain itu, ia juga menjelaskan kepada Bart bahwa Bart tidak perlu berbicara atau menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Akhirnya, ibu Bart pun mengizinkan anaknya untuk dibawa dan diinterogasi. Ternyata Bart masih mengawasi Andrea juga melalui CCTV di kamar hotel yang masih terpasang. Dalam video, terlihat Andrea sedang berkemas di kamar dan kekasihnya pun datang. Mereka berselisih dan pria itu memukul Andrea. Bart yang melihat kejadian itu merasa marah dan bergegas menuju hotel. Video yang masih terus berputar di komputer Bart menunjukkan Andrea memegang sebuah senjata api dan bersembunyi di kamar mandi. Tidak lama, Bart sampai ke hotel, masuk ke kamar Andrea dan langsung menyerang pria yang memukul Andrea. Pria itu pun kabur melalui pintu kaca yang langsung menuju keluar kamar. Setelah pria itu pergi, Bart menunjukkan kamera CCTV yang ia pasang di balik kaca kamar Andrea. Bart mengatakan akan menunjukkan sesuatu ke Andrea. Mereka pun pergi ke rumah Bart. Di sana, Bart menunjukkan rekaman kamar hotel tempat pembunuhan terjadi di tempat kerja Bart yang lama. Ternyata, wanita yang terbunuh itu adalah istri dari kekasih Andrea, dan suaminya lah yang membunuh perempuan itu. Bart berkata jika Andrea mau bersamanya, ia akan membantu Andrea melaporkan kekasihnya itu ke polisi karena ia sudah melakukan pembunuhan dan menyakiti Andrea. Namun Andrea berkata ia tidak bisa. I can't. Hari itu, Andrea beristirahat di kamar Bart dan meminta Bart menemaninya. Keesokan harinya, saat Bart terbangun, Andrea sudah pergi dengan membawa harddisk yang berisi rekaman video pembunuhan di hotel Bart yang lama dan menyerahkannya kepada kekasihnya. Sedangkan di kamar hotel Andrea, polisi sudah melakukan penyelidikan dan menemukan kamera CCTV yang sebelumnya dipasang oleh Bart. Oh, son of a bitch. Di kamarnya, Bart yang sedang sendirian mengambil senjata api yang ia simpan. Sambil duduk di depan komputer dan melihat CCTV, Bart terdiam. Ibu Bart yang baru bangun tiba-tiba mendengar suara tembakan dari ruangan Bart dan dengan panik memanggil polisi. Tidak lama polisi pun datang. Mereka masuk ke ruangan Bart dan memeriksa. Polisi hanya menemukan senjata api, sebuah surat dan beberapa kartu memori di dalam amplopnya. Dalam surat tersebut tertulis kalau semua ini akan menunjukkan kalau Bart bukanlah pelaku dari kasus pembunuhan itu. Setelah memeriksa video yang ada di kartu memori yang ditinggalkan oleh Bart, polisi pun langsung bergerak menangkap Andrea dan kekasihnya. Sedangkan Bart duduk menyendiri di tengah keramaian pusat perbelanjaan dan film pun selesai. Gimana? Ngeri kan? Bayangin aja kalau itu terjadi sama kita. Meskipun tidak diadopsi dari kisah nyata, namun peristiwa semacam itu juga pernah terjadi di Indonesia loh, yaitu di sebuah hotel kapsul, seorang pria melaporkan dugaan pelecehan di mana korban yang sedang di kamar mandi mengetahui bahwa ternyata dirinya sedang direkam secara diam-diam. Setelah mengadu kepada penanggung jawab hotel, korban pun juga melaporkannya ke pihak yang berwajib. Buat kalian yang suka menginap di hotel maupun tempat penginapan jenis apapun, tetaplah berhati-hati, amati di sekeliling kalian dan jangan sampai menjadi korban seperti yang ada di dalam film ini. Sampai jumpa di Viva selanjutnya, stay safe and watch the movie.